البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 34. Pembacaan catatan kaki dari tafsir Imam Ibnu Katsir tentang permisalan kehidupan dunia. Baik, qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qala Qatadah ka'allam taghna ka'allam tun'am, seakan-akan belum diberi kenikmatan, padahal sudah tanaman-tanamannya dan perkebunannya sudah diolah selama berbulan-bulan, sudah nampak indah bentuknya, nampak cantik warnanya, tinggal dituai. Tapi ternyata tahu-tahu hancur terkena bencana alam. Wa hakadzal umuru ba'da zawaliha ka'annaha lam takun. Demikianlah urusan-urusan ini setelah dia hilang, perkara-perkara duniawi, tatkala dia sudah sirna, seakan-akan selama ini dia tidak ada. Wa lihadza ja'a fil hadis, maka dari itu datang di dalam hadis, yu'ta bi an'ami ahli dunya, didatangkan penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Dalam riwayat yang lengkap, min ahlin nar, dari kalangan penduduk neraka tentunya. Fayughmasu fin nari ghamsah, lalu dia dibenamkan ke dalam neraka satu kali pembenaman, sekali saja. Summa yuqalulah, lalu ditanyakan pada dia, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, apakah engkau melihat kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah dilewati kenikmatan sedikit saja? Fayaqulu la, dia menjawab tidak. Kelengkapan hadisnya, la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Tidak, demi Allah wahai Rabb, belum pernah saya melihat kebaikan sedikit pun, dan belum pernah saya dilewati oleh kenikmatan sedikit pun. Padahal boleh jadi dia sudah berpuluh-puluh tahun hidup senang di dunia, hidup sedap-sedap. Tahu-tahu begitu masuk neraka satu kali, seakan-akan yang di dunia ini lenyap, tidak pernah dirasakan yang namanya kenikmatan itu. Wa yu'ta bi asyaddin nasi 'adzaban fid dunya. Dalam riwayat yang lain yang lebih sesuai tentunya apa? Karena ada beberapa riwayat, yaitu bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia tapi dari kalangan penduduk surga. Fayughmasu fin na'imi ghamsah, lalu dia dicelupkan sekali celupan ke dalam kenikmatan surga. Summa yuqalulah, lalu ditanyakan pada dia, hara'aita bu'san qat, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan sedikit saja? Hal marra bika syarrun qat, kelengkapan riwayatnya, apakah engkau pernah dilewati keburukan sedikit saja? Fayaqulu la, dia mengatakan tidak. Dalam riwayat yang lebih lengkap, la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san qat wa ma marra bi syarrun qat. Tidak, demi Allah wahai Rabb, belum pernah saya melihat kesengsaraan sedikit pun, dan belum pernah saya dilewati kesusahan sedikit pun. Padahal mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dia sengsara di dunia, tapi begitu masuk surga sekali saja, semua kesengsaraan di dunia sudah dilupakan. Inilah hakikat kehidupan dunia. Sekedar apa? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, sedikit sekali, habis itu sirna. Wa qala ta'ala ikhbaran 'anil muhlakin. Jangan baca muhlikin tapi muhlakin. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang orang-orang yang dibinasakan. Fa asbahu fi diyarihim jasimina ka'allam yaghnau fiha. Maka jadilah mereka itu, asbahu tidak wajib masuk di waktu pagi tapi soru. Jadilah mereka itu di rumah-rumah mereka jasimin, bergelimpangan, ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di situ, padahal mungkin sudah berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun dengan kemewahannya dan dengan istana yang besar umat-umat terdahulu itu.
Begitu binasa, seakan-akan tak pernah mereka tinggal di situ. Summa qala ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, kadzalika nufassilul ayat, ay nubayyinul hujaja wal adillah. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat, yaitu kami menerangkan hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Liqaumi yatafakkarun, untuk kaum yang memikirkan. Memang ayat-ayat akan mendatangkan hidayah dan ilmu bagi orang yang memikirkan, membaca Quran sambil memikirkan maknanya, memikirkan kandungannya dan seterusnya. Faya'tabiruna bihadzal masal, lalu mereka mengambil pelajaran dengan permisalan ini tadi. Fi zawali dunya wa ahliha sari'an, tentang hilangnya dunia dan penduduknya secara cepat, secara laju. Kehidupan dunia ini lama-lama begitu cepat. Baru kemarin hari Jumat, ternyata besok-besok sudah Jumat lagi. Baru kemarin kita lihat dia masih anak-anak, sekarang sudah punya anak, dan seterusnya. Baru kemarin rambutnya cantik, tahu-tahu sekarang sudah apa misalkan ya, putih beruban. Umur di dunia ini memang sangat pendek. Ma'aztirarihim biha, disertai dengan terpedayanya penduduk dunia dengan kesenangan dunia. Wa tamakkunihim bimawaidiha, padahal mereka sudah menguasai seluruh janji-janji dunia. Dunia menjanjikan apa sih? Kemewahan, kekayaan, kesenangan, popularity barangkali. Mereka sudah mampu meraih itu semua. Misalkan yang berjaya, itu pun dengan susah payah. Wa tafallutiha minhum, dan dunia kemudian lepas dan luput dari mereka. Seperti yang terkadang kita baca di surat kabar beberapa belas tahun yang lalu, tokoh-tokoh penyanyi di Indonesia semula hebat, populer, tahu-tahu suatu ketika popularitasnya hilang. Orang-orang lari dari dia ke penyanyi yang lain, akhirnya dia stres, akhirnya dia makan narkotik, makan ganja, makan benda-benda yang semacam itu, candu, akhirnya rusak. Ya, dadah, teman. Betul-betul dunia ini cepat sekali untuk pergi meninggalkan orang yang mengejarnya. Fa inna min tabaiha al-harabu mimman talabaha, karena termasuk dari tabiat dunia, kebiasaan dunia itu dia lari dari orang yang mengejarnya. Ini seandainya orang-orang yang awam itu paham ini, misalnya mereka tidak akan heran, orang ini cuma kerja 4 jam, 5 jam, tapi kenapa boleh beli kereta cantik, boleh beli rumah sedap-sedap, hidupnya bahagia. Kita kerja 24 jam, tapi hidup kita sengsara terus. Baik, karena apa? Kalian mengejar asbab, sementara ahlul iman mereka mengejar musabbibnya, yaitu berusaha mendekat kepada Allah. Kalau dekat dengan Allah, segalanya senang saja diberi oleh Allah. Dunia kalau dikejar akan lari. Tapi kalau kita tidak mau dunia, justru dunia yang akan mengejar kita. Dengan apa? Kalau kita disertai keimanan. Wa talabu liman haraba minha, termasuk kebiasaan dunia, kata Imam Ibnu Katsir, dia mengejar orang yang lari dari dirinya. Wa qad daraballahu masalal hayatid dunya binabatil ard, sungguh Allah telah membuat permisalan dunia, permisalan kehidupan dunia itu dengan tanaman di bumi. Fi ghairi ma ayatin min kitabil aziz, lebih dari 1 ayat di dalam kitabnya yang agung. Banyak sekali ayat mengingatkan ini agar kita tidak tertipu oleh dunia. Faqala fi suratil kahf, Allah berfirman dalam surat Al-Kahf yang kita disunahkan sering-sering membacanya itu, bukan hanya hari Jumat. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama, dan buatlah permisalan untuk mereka tentang kehidupan dunia. Dia itu bagaikan air yang turun dari awan. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu tanaman-tanaman di bumi bercampur baur dengan sebab air hujan tadi, tumbuh berbagai jenis tanaman. Fa asbaha hashima, lalu jadilah dia itu kering dan coklat. Tadruhur riyah, dihamburkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu, termasuk di dalamnya dia kuasa.
untuk menjadikan para pengejar dunia itu tidak mendapatkan apa-apa, justru dunia malah lari dari mereka dan mengejar orang yang zuhud dari dunia dan hanya mencari akhirat. Allah Maha Kuasa, kita tak perlu pening masalah dunia. Kita diciptakan dalam keadaan sudah diatur rezekinya, usaha semampunya, tapi jiwa kita dan pikiran kita pusatkan kepada Allah, kepada menuntut ilmu dan beribadah. Maka Allah akan memenuhi janjinya. Janji Allah tidak akan diselisihi. Wa kadza fi surati Zumar wal Hadid. Demikian pula dalam surat Az-Zumar, juga surat Al-Hadid. Yadribu bidzalika masalal hayati dunya kama. Dalam surat-surat tadi Allah membuat permisalan tentang kehidupan dunia bagaikan air. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kita kembali ke atas kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Syabbaha subhanahul hayatad dunya annaha tatazayyanu fi ainin nadhir. Allah yang Maha Suci menyerupakan kehidupan dunia bahwasanya dia itu berhias, memperindah diri, mempercantik diri di mata orang yang melihatnya. Fataruquhu bi zinatiha. Lalu mata orang yang melihat akan memperhatikannya dengan seksama disebabkan oleh perhiasannya. Sebentar, fa'ilnya adalah apa? Ta'ut ta'nis, kembali ke kehidupan dunia. Lalu kehidupan dunia ini memukau dirinya. Yahu di sini jelas dia maf'ul bih. Kehidupan dunia ini memukau orang yang melihatnya dengan sebab perhiasan dia itu. Wa tu'jibuh, menyebabkan dia merasa kagum dengan kehidupan dunia. Fayamilu ilaiha, lalu orang yang melihatnya akan condong kepada dunia tadi. Wa yahwaha, dan menginginkannya. Ightiraran minhu biha, disebabkan oleh dia terpedaya oleh kehidupan dunia. Hatta idza dhanna annahu malikun laha, sehingga apabila dia menyangka dia sudah menguasai dunia itu, qadirun alaiha, dia benar-benar menguasainya. Hampir sama ya, malik dan qadir, yaitu mampu untuk melakukan apapun yang diinginkan, menyangka segalanya di tangan saya. Salabaha baghtah, Allah merampasnya dengan tiba-tiba. Ahwaja makana ilaiha, dalam situasi di mana dia paling memerlukan dunia, sedang sangat perlu dunia untuk pengobatan. Karena apa? Makin kaya biasanya malah makin banyak penyakit di badannya, atau faktor yang lain. Hutang banyak sekali, tahu-tahu hartanya habis. Wahila bainahu wa bainaha, dihalangi antara dirinya dengan dunia. Fasyabbahaha bil ard, maka Allah menyerupakan kehidupan dunia itu bagaikan sebidang tanah allati yanzilul ghaisu 'alaiha, yang mana hujan lebat turun kepadanya, turun menimpanya. Fatasya'abu wa yahsunu nabatuha, lalu bercabang-cabanglah dan menjadi baguslah tanamannya dengan siraman air hujan itu. Wa yaruku manzaruha lin-nadhir, pemandangannya membuat terpukau bagi orang yang melihatnya. Fayaghtarru bihi, lalu dia terpedaya dengan pemandangan tadi. Wa yadhunnu annahu qadirun 'alaiha, dia menyangka dirinya telah berkuasa terhadap dunia tadi, mampu melakukan apapun dengan yang di tangannya. Malikun laha, dia menguasai dunia itu. Fayatiha amrullah, lalu dunia tadi atau tanaman-tanaman di perkebunan itu didatangi urusan Allah, berbagai musibah, berbagai bencana alam. Fatudriku nabatahal afah, kemudian tanamannya itu terkena penyakit baghtah dengan serta-merta. Fatusbihu ka'allam takun qablu, jadilah dia seakan-akan sebelum ini tidak pernah ada. Fayakhibu dhannuh, lalu persangkaan dia pun menjadi rugi sia-sia, tak dapat apa-apa. Fatusbihu yadahu sifran minha, akhirnya tangan dia menjadi kosong dari kesenangan dunia tadi, hilang. Fakada halud dunya wal wasiqi biha sawa'a, seperti itulah keadaan dunia dan keadaan orang yang mempercayai dunia sama persis.
Kita habiskan permisalan ini, pembahasan dari Imam Ibnul Qayyim. Wa hadza min ablaghit tashbihi wal qiyas. Ini termasuk penyerupaan dan qiyas yang paling kuat. Betul-betul sangat mirip antara kehidupan dunia dengan air hujan itu dan seterusnya itu. Walamma kanatid dunya urdatan li hadhil afat. Tatkala dunia ini selalu menjadi sasaran terkena penyakit-penyakit tadi, begitu cepat untuk hilang. Wal jannatu salimatan minha, sementara surga itu selamat dari penyakit-penyakit yang ada. Allah berfirman setelah itu, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak umat manusia menuju ke negeri keselamatan. As-salam di sini alnya istighraqiyah li kamalil jins, yaitu keselamatan yang sempurna. Tak ada ulat di dalam buah-buahannya itu, tak ada bibit penyakit, bahkan tak ada yang namanya orang tua, semuanya muda. Itulah dunia, itulah negeri akhirat, yaitu negeri surga. Dan tak ada yang mati, tak ada yang sakit, tak ada yang menderita, semuanya bahagia, bahkan kesenangannya terus bertambah. Wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, kelengkapan ayatnya. Dan Allah membimbing orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Inilah sisi kesesuaian antara awal ayat dengan akhir ayat. Setelah menyebutkan betapa menderitanya kehidupan dunia, maka Allah mengajak kita untuk mengejar negeri akhirat yang seharinya itu 1000 tahun di dunia. Bukan sehari sama dengan sehari, atau sehari sama dengan 1000 hari. Sehari sama dengan 1000 tahun. Tak ada apa-apanya dunia ini. Kita sabar sedikit, sebentar lagi selesai insya Allah. Fasammaha huna darussalam, maka di sini Allah menamakan surga itu sebagai negeri keselamatan. Li salamatiha min hadhil afat, karena dia selamat dari penyakit-penyakit tadi. Allati dzakaraha fid dunya, yang Allah sebutkan di dunia, sebutkan tentang dunia. Fa'amma bidda'wati ilaiha, lalu Allah mengumumkan, yaitu membuat seruannya ini umum, semua manusia diajak. Makanya wallahu yad'u, maf'ul bihnya dihapus, menunjukkan ini umum, semua orang diajak untuk menuju ke surga. Namun apa? Wa khassa bil hidayah may yasha. Diam. Kalau main di belakang sana. Kalau bising belakang sana. Dan Allah mengkhususkan dengan hidayah orang yang Dia kehendaki. Fadzaka adluhu wa hadza fadluh, maka yang itu adalah keadilan Allah, semuanya diajak ke surga. Tetapi yang ini kurnia dari Allah, yaitu tidak semua orang kenyataannya mau masuk surga. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak memperoleh hidayah karena lebih condong dengan dunia, tidak percaya dengan janji Allah. Ini salah dia sendiri. Baik, ilahuna wallahu a'lam.